Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persekutuan ini. Sebelumnya adik-adik, mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Kita akan puji ini sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nah, adik-adik, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau taat kepadanya. Nah, jika kita taat kepada Tuhan Yesus, kita mau baca kitab suci dan doa tiap hari. Mari kita mengangkat pujian, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita akan puji sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dia berjanji akan kembali dan mengangkat kita semua. Mari kita mengangkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita akan puji ini sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan,
upamu besar di surga. Nah, adik-adik, Koko akan memberikan pengumuman. Yang pertama, adik-adik, setiap hari Minggu akan ada ibadah jam 1 melalui Zoom. Nah, link Zoom-nya adik-adik akan diberikan melalui grup WhatsApp Sekolah Minggu. Nah, yang kedua adik-adik, Kamis depan masih ada Persatuan Anak setiap jam 6 melalui YouTube. Nah, adik-adik, link videonya akan diberikan melalui grup WhatsApp Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mengucap, karena begitu Allah cinta dunia. Karena demikian Allah cinta dunia. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup tenang. Kita angkat pujian sekali lagi. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup tenang. Nah, mari kita berdoa. Di tangan dan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mengajak adik-adik supaya boleh mempersiapkan diri, siapkan hati dan pikiran supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke cerita hari ini, aku mau ngingetin lagi nih. Adik-adik masih ingat kan tentang cerita Kamis yang lalu? Ya, cerita tentang bagaimana kepercayaan Abraham diuji oleh Allah. Ya, di cerita kemarin Allah menguji iman Abraham dengan cara Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, yaitu si Ishak. Dan Abraham taat dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Setelah tiba di tempat, Allah menyediakan domba bagi Abraham untuk menggantikan Ishak, ya, untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, cerita hari ini diambil dari Kejadian 22 ayat 20 sampai 24. Kita baca bersama-sama ya, Kejadian 22 ayat 20 sampai 24. Keturunan Nahor.
Sesudah itu, Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Bus anak sulung dan Bus adiknya, dan Kamuel ayah Aram. Juga Kesed, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang bernama Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maakah. Nah, dari judul perikopnya, kita bisa melihat bahwa ini adalah keturunan Nahor. Nah, sebelum kita lanjut nih, Koko mau tanya dulu, ada adik-adik ada yang pernah mendengar nama Nahor sebelumnya? Ya. Nahor adalah saudara laki-laki dari Abraham. Abraham punya saudara laki-laki yang lain, ya. Siapa tuh? Nih. Ya, di Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 ya, di situ ada keturunan dari Terah, yaitu bapaknya Abraham. Jadi Abraham punya dua saudara laki-laki, yaitu Nahor dan Haran. Tapi pada saat itu Haran sudah meninggal dan Nahorlah yang tersisa. Jadi pada saat itu Nahor adalah satu-satunya saudara laki-laki Abraham yang masih hidup. Nah, jadi mendengar kabar ini, Abraham sangat bersukacita ya. Kabar mengenai keturunan Nahor ini menjadi suatu penghiburan bagi Abraham. Jadi suatu sukacita bagi Abraham. Kenapa? Tahu sendiri bahwa Ishak itu adalah janji, ya, penggenapan janji Allah kepada Abraham. Ya, ada yang tahu janji Allah kepada Abraham? Ya, janji Allah kepada Abraham ialah Allah menjanjikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham. Abraham akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Nah, terus apa hubungannya kok dengan keturunannya Nahor? Nah, jadi pada saat itu kan Nahor satu-satunya saudara laki-lakinya si Abraham. Jadi mendengar kabar ini Abraham sangat bersukacita karena penyertaan Tuhan bukan hanya turun atas Abraham, ya, tapi Tuhan juga menyatakan karyanya kepada saudaranya yaitu Nahor dengan memberikan Nahor keturunan. Nah, nggak hanya itu, Tuhan juga menggunakan keturunan Nahor untuk meneruskan janji Allah kepada Abraham. Janji yang tentang keturunan yang Abraham akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Nah, kok bisa keturunan Nahor dipakai Tuhan untuk meneruskan janji Allah? Nah, kita balik lagi nih ya. Kita baca di ayat 23. Dan Betuel memperanakan Ribka. Nah, pasti adik-adik di sini ada yang sudah pernah mendengar nama Ribka, ya. Ribka ini ditulis pertama kali di Kejadian 22 ini, ayat 23. Nah, jadi ini adalah suatu pembuka untuk chapter selanjutnya ya, untuk cerita selanjutnya Abraham, yaitu kita tahu sendiri bahwa Ribka kelak akan menjadi istrinya Ishak dan akan melanjutkan keturunannya Abraham, ya. Jadi Tuhan menggunakan keturunan Nahor, ya, silsilah Nahor untuk meneruskan janjinya kepada Abraham, ya, lewat Ishak dan Ribka. Jadi sungguh indah bagaimana Tuhan membuat kitab ini tertulis begitu runtut sehingga kita nggak belok sana sini, kita tahu Ribka itu dari mana, ya. Ternyata Ribka dari keturunan Nahor. Nah, jadi dari perikop ini, ya, kita bisa tahu
bagaimana kalau kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menyatakan karyanya kepada umatnya yang beriman. Ya. Abraham pada saat itu, setelah ia menyatakan imannya yang sangat luar biasa, ya, ia berani untuk mempersembahkan, ya, dia rela mempersembahkan anaknya yaitu Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya. Tuhan langsung melihat bahwa bagaimana berimannya si Abraham ini, bagaimana taatnya si Abraham ini, sehingga bukan cuma Abraham yang mendapatkan penyertaan Allah, tapi keluarganya juga, sanak saudaranya juga, yaitu si Nahor. Nahor juga mendapatkan karya dari Allah, ya, penyertaan dari Allah, sehingga ia mendapatkan keturunan. Ya, bisa kita lihat di situ ada 8 anak laki-laki, ya, dan Tuhan juga menggunakan keturunannya yaitu si Ribka untuk meneruskan janji Allah dengan Abraham. Nah, sungguh luar biasa bagaimana Tuhan membuat rencana yang begitu berurut. Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan yang sangat banyak, dan Tuhan menggunakan orang-orang yang juga dekat dengan Allah. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami baru saja mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Ajar kami selalu, ya Tuhan, untuk bisa taat kepadamu, agar bisa beriman kepadamu, ya Tuhan. Agar kami bisa ikut masuk dalam rencana-Mu, ya Tuhan, di bumi ini. Bisa ikut masuk dalam pekerjaan-Mu di bumi ini, ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, sehari-hari kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Hanya kesehari-harian kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang dan boleh menjadi memancarkan kasih Kristus kepada mereka, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.